Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asfira, NIM 6020221005, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1. Pemaparan materi yang saya ambil yang berjudul Karya Tulis Ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menjelaskan sebuah pendapatan hasil dan pengamatan tinjauan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dan sistematika penulisan. Bahasa sesuai dengan kaidah dan kebenaran dan isinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut KBBI, karya tulis ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karya tulis. Karya tulis merupakan karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Yang kedua yaitu karya ilmiah. Karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan karya tulis ilmiah. Adapun fungsi dari karya tulis ilmiah sendiri yaitu sebagai bahan rujukan atau referensi untuk persiapan dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun kegiatan yang bersifat ilmiah. Contohnya saja dalam penelitian ataupun kegiatan seminar. Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, untuk menambah ilmu pengetahuan tertentu, pokok permasalahan tertentu, melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu struktur kajian. Untuk struktur kajian karya tulis ilmiah itu sendiri cukup ketat. Biasanya terdiri bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, dan penutup. Yang kedua yaitu komponen dan substansi. Ada beberapa variasi komponen karya ilmiah yang mesti sesuai dengan jenisnya, yaitu karya ilmiah itu sendiri. Tetapi semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang ketiga yaitu sikap menulis. Sikap menulis atau sikap menulis karya ilmiah merupakan objektif dengan penyampaian bahasa personal, penggunaannya yang berbentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama ataupun orang kedua. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Dalam pembuatan karya ilmiah menggunakan bahasa yang baku dan pilihan kata atau istilah dengan kalimat-kalimat yang efektif dan sesuai dengan struktur yang baku. Yang keempat yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan laporan ilmiah lengkap dari suatu peneliti setelah kegiatan penelitian berakhir, sebagai pertanggungjawaban ilmiah dari berbagai dokumen tertentu lengkap dari kegiatan penelitian tersebut. Dalam laporan penelitian, peneliti memaparkan berbagai langkah yang telah dialami selama meneliti dan apa saja hasil yang telah ditemukan dalam penelitian tersebut. Dan demikian laporan penelitian merupakan media bagi penulis yang mengkomunikasikan pelaksanaan peneliti serta hasil-hasil kepada orang lain. Yang kedua yaitu makalah. Makalah biasanya banyak dibuat oleh mahasiswa, terutama bagi mahasiswa semester 1 dan seterusnya. Makalah merupakan salah satu produksi karya tulis ilmiah yang memuat kajian tentang suatu masalah di lingkungan sekitar. Makalah juga bisa diartikan sebagai karya akademisi produk dari cara berbuat karya ilmiah.
dan diterbitkan pada suatu jurnal yang bersifat ilmiah. Yang ketiga yaitu artikel. Karya tulis yang disusun untuk mengungkapkan pendapat seorang penulis atau sesuatu fakta pendapat orang lain berdasarkan rangkaian logika tersendiri. Tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual, memengaruhi, meyakinkan, atau menghibur layaknya pembaca. Yang keempat yaitu skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil peneliti sarjana yang membahas suatu permasalahan, fenomena di dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kelima yaitu tesis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan oleh karya tulis ilmiah. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan para perguruan tinggi, tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah yang resmi untuk akhir seorang mahasiswa. Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam peneliti dan mengembangkan ilmu pada salah satu bidang keilmuan dan ilmu pendidikan sesuai dengan yang telah dipelajari. Yang terakhir yaitu disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah untuk program doktor pada tingkat tertinggi di perguruan tinggi, dan isi di dalamnya disertai mengemukakan suatu dalil yang dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta atau data yang valid dengan menggunakan analisis perincian. Dengan bahasa lain, bahwa karya tulis ilmiah disertasi merupakan karya yang memuat teori baru dengan menguji hipotesis berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya dan dipaparkan serta didiskusikan di dalamnya. Baik, yang kelima terdapat komposisi karya tulis ilmiah, di mana kita ambil contoh dari makalah. Di mana makalah terdapat bagian awal, di mana bagian awalnya terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel atau gambar jika ada. Bagian isi terdapat bab 1 di pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua terdapat pembahasan terdapat subbab sesuai dengan rumusan masalah. Bab ketiga terdapat penutup, di mana penutup terdapat kesimpulan dan saran. Bagian terakhir terdapat daftar rujukan serta lampiran. Sekian, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat bermanfaat yang melihatnya, yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.